Maka ketika PBNU diserang oleh ribuan HTI dan FPI, saya turun sendiri dan saya hadapi. Mudah-mudahan semangat ini menular kepada bangsa dan tidak ada tarim di sini. Yang ada adalah Nusantara. Maka saya gembira hari ini minimal anak-anak NU baik yang tergabung dalam Pendekar Bakanusa, dalam Banser, dalam PKN menyatu. Ini saat yang tepat pemerintah dan pejabat kemudian saling membagi pangkat. Ketika negara dalam keadaan goncang tanpa ada undangan, tanpa ada komando, maka semangat lillah kalimatillah akan muncul. Maka ketika PBNU diserang oleh ribuan HTI dan FPI, saya turun sendiri dan saya hadapi. Mudah-mudahan semangat ini menular kepada bangsa. Jadi kalau saya mati, muncul tunas-tunas baru. Jangan hanya gagah-gagah badannya, tetapi hatinya kecil. Kalau Jenderal Ismail, Pangdam Diponegoro dulu, dan Gubernur Jawa Tengah mengatakan, kepalanya sak kelenting, tapi hatinya sak piting, harus kita cegah. Kita harus berjiwa besar, bersemangat besar di dalam pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia. Dan tidak ada tarim di sini. Yang ada adalah Nusantara. Karena Nusantara itu adalah bangsa yang senantiasa berhubungan dengan Ra Tuhannya. Maka Nusantara adalah manusia yang mandiri, yang senantiasa berhubungan dengan Tuhannya. Ini sangat-sangat holistik, sangat-sangat tauhid, sangat-sangat membawa pengaruh, mendirikan semangat kita, membangkitkan kembali darah-darah muda untuk bangkit. Jadi jangan hanya gagah-gagah seragamnya saja, tetapi harus berani inisiatif, mengambil inisiatif. Kenapa saya katakan begini? Saat ini mudah-mudahan tidak terjadi. Saya melihat visioner, pandangan ke depan, bahwa sebuah pedang yang kemudian tenggelam oleh darah, tinggal gagangnya saja. Bisa terjadi, bisa tidak. Kalau kita siap, maka Allah akan membuat kita siap dan mencegah darah-darah itu mengalir. Persoalan ini tolong dimaklumi, tolong dipahami. Kalau saja kita sering ngomong nggak karuan, kemudian mencoba melanggengkan perpecahan, ngerembuk yang tidak ada gunanya, presidennya sudah lengser, masih aja ribut soal jasa. Ini sama sekali bodoh sekali. Sementara bangsa ini menghadapi tantangan yang luar biasa. 3 jenderal Saudara, di antaranya Mayor Jenderal Tatang, mantan Komandan Kopassus, kemudian Sekretaris Menteri Hankam, Panglima, kemudian ada lagi salah satu jenderal yang tidak saya sebut, tetapi bintang 3,
dalam diskusi dengan saya mengatakan bahwa saya melihat visioner begini. Beliau bertiga kemudian langsung stroke dan berempat termasuk saya langsung stroke. Kenapa? Demikian prihatinnya. Pemerintahan Indonesia, ibu kota Jakarta ini menjadi ibu kota negara, tetapi tidak ada pengamanan kota. Ini adalah keteledoran dari polisi dan tentara. Istana Presiden tidak ada pengamanan ibu kotanya. Demikian lemahnya TNI dalam mengaplikasikan back to back. TNI Indonesia muncul dari rahim rakyat Indonesia, berbeda dengan prinsip TNI di dunia manapun. Maka TNI Indonesia lahir menjadi anak-anak rakyat yang patriotis, yang hanya dengan bambu runcing dan ketepel dengan semangat perangnya, saya mampu menghabiskan 2 jenderal sekutu sekaligus. Abbas Munten, namanya Jenderal Malabi dan Jenderal Nelson, yang akhirnya menjadi peringatan seluruh Indonesia sebagai hari pahlawan di Surabaya. Namun sekarang ini ketika jenderal-jenderal itu saya sampaikan, banyak jenderal yang bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1 saya sampaikan. Ada yang demikian cintanya kepada negeri ini seketika selesai. Kenapa? Sekarang Anda menggunakan handphone hanya untuk saling memaki, saling memecah belah. Anda diciptakan menjadi amuba, saling memecah belah diri sendiri, mengundang laknat Allah. Kenapa? Setiap orang mengatakan saudaranya kafir, setiap orang mengatakan saudaranya binatang, setiap orang mengatakan dirinya saudaranya dolim. Tidak ada kerukunan sama sekali. Padahal setiap orang yang punya pangkat sekarang ini maling. Saya teringat dengan peringatan Allah, Tuhar fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidi nasi liitul kohum adalah diamilu Allah macam. Enggak polisi, enggak tentara. Sekarang rebutan tambang dihancur leburkan untuk bisa mencuri dan sah, maka dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 tidak ada sekarang. Tidak ada ekonomi gotong royong, tidak ada. Yang ada adalah ekonomi kapitalis. Karena para jenderal, para pemikir, para politisi bersekolah di Amerika, akhirnya pulang ke sini membawa paham kapitalis liberal. Demokrasi Pancasila sudah hilang. Kita tidak lagi kenal kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan berwakil. Kita jauh dari keadilan sosial. Mudah-mudahan Mas Prabowo menyapanya. Kalau Mas Prabowo sakit, padahal beliau sudah pernah kena stroke 3 kali dan meninggal, maka sampai tidak bisa mengalahkan Gibran untuk menjadi presiden. Maka ketika tidak ada elang, belalang pun mengaku elang. Bayangkan apa yang terjadi. Maka saya gembira hari ini minimal anak-anak NU baik yang tergabung dalam Pendidikan Pakar Nusa, dalam Banser, dalam PKN menyatu.
Ini saat yang tepat. Pemerintah dan pejabat kemudian saling membagi pangkat. Banyak anak-anak muda ditawari jadi komisaris padahal nggak ngerti sama sekali. Sementara anak-anak muda ini yang berpikiran pendek berebut untuk menjadi komisaris perusahaan. Anda tahu, saya doktor ekonomi dengan 5 gelar doktor. Berdasarkan SWOT analisis, tidak ada capable, tidak ada kemampuan, tidak ada pengetahuan. Kok menjadi komisaris? Itu artinya apa? Itu Anda dipersiapkan sebagai binatang-binatang yang akan dikorbankan. Komisaris itu harus ngerti bisnis, ngerti ekonomi. Tapi semua orang, anak-anak muda semua diiming-imingi dari organisasi apapun untuk menjadi komisaris. Sehingga apa? Eksekutif, teknokratnya yang korupsi, sampailah yang akan ditangkap sebagai korbannya. Maka saya minta Banser dan PGN menyesuaikan soft kembali, merenung dan bersatu. Tidak usah kemelidikan. Sampai sengaja dijadikan korban sembelihan. Ketika geger, maka Banser dan PGN serta Pendidikan Badan Usaha yang pertama dibunuh. Jadi ini tidak main-main. Tidak main-main. Kalau zaman Jokowi masih kita bisa prediksi. Tapi zaman Prabowo ini kita tidak mampu prediksi ke depan. Karena semuanya hanya kemunafikan. Intinya adalah melakukan pecah belah dengan cara halus. Jadi anak-anak muda ini kalau kemudian genit-genit jabatan mengikuti arus proyek ini sesungguhnya sampai dipersiapkan jebakan yang mematikan dan tidak bisa kembali lagi. Pengalaman sudah menunjukkan seorang yang tidak mengerti bahasa Arab, mengerti bahasa Inggris, karena berbaju tertentu dijadikan menteri agama. Apa yang terjadi? Dana Departemen Agama habis entah kemana. Yang jadi korban siapa? Banser. Karena saking surokohnya, karena saking gak ngerti bahwa permainan ini permainan penuh muslihat yang pada intinya adalah Indonesia ini penjaga utamanya adalah Banser dan Ansor. Ketika penjaga utamanya sudah dicapik-capik, dipecah belah, termasuk PGN, maka susah dipastikan dasar negara Pancasila bisa utuh. Karena syarat untuk menghancurkan Indonesia harus dihancurkan penjaga dasar negara. Setelah dasar penjaganya hancur, maka Pancasilanya hancur. Kalau Pancasilanya hancur, negaranya hancur. Indonesia ini berbeda dengan negara di dunia. Indonesia ini lahir bangsanya dulu, bukan negaranya dulu. Sehingga susah untuk dihancurkan. Kalau negara-negara yang lain, lahir negaranya, baru bangsanya. Sehingga kita bisa melihat, meskipun bahasanya sama, bangsanya sama, agamanya sama, negara Arab pecah menjadi 25 negara. Karena Indonesia ini lahir bangsanya dulu,
maka tetap utuh. Meskipun agamanya berbeda, sukunya ada 600, bahasanya ada 700, agamanya macam-macam. Negara yang menjajah kita, Belanda, pecah hanya gara-gara yang satu Kristen, yang satu Katolik. Pecah menjadi Belanda dan Belgia. Inggris yang menjadi penjajah seantero Jazirah, Padang Pasir, pecah hanya gara-gara yang satu Katolik, yang satu Kristen. India yang demikian besarnya pecah, hancur, jadi negara macam-macam. Sampai sekarang masih pecah belah hanya gara-gara ada agama Islam, Hindu, dan Buddha. Hanya 3 agama. Indonesia ratusan agama, ratusan suku, ratusan bahasa, tetapi karena ridho Allah dan itu sangat sakti pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, pengakuan diri bangsa ini kepada Allah atas berkat rahmat Allah, didorong oleh keinginan yang luhur, maka mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Gak ada negara di dunia yang mengatakan begitu. Pengakuan atas rahmat Allah. Maka kalau Anda ingin mensyukuri itu adalah jihad. Artinya membela negara ini jihad. Membela semua rakyat Indonesia itu jihad. Maka tegakkan kepalamu, Banser-Banser, karena sayalah yang membuat definisi bangsa. Bahkan di situ ditulis akan membela rakyat Indonesia dengan segenap tumpah darah Indonesia tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Hanya ada di Ansor dan Banser, nggak ada di organisasi yang lain. Kalau PKN sudah pasti, karena PKN saya sendiri yang bikin, dan Banser saya yang menghidupkan lagi setelah dimatikan oleh Golkar pada waktu itu dengan munculnya Permendagri nomor 11. Maka Bupati NU jadi Golkar, Banser habis. Saya bangkitkan. Maka ini jadi perhatian. Kalau Anda tidak pandai bersatu, Anda masih kepingin memenuhi hasrat diri untuk cepat kaya, kemudian menjual harga diri dan organisasi, hancur Indonesia. Hancur Indonesia. Maka marilah kita ikuti dan kita yakini pernyataan Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, yang barang siapa membela NU, menghidupi NU, berjuang bersama-sama NU, maka sesungguhnya dia berjuang bersama-sama saya. Dan saya berdoa mereka yang berbakti pada bangsa dan negara dan bersama lewat saluran perjuangan Nahdlatul Ulama akan saya doakan masuk surga. Ini